4 Agustus 2021, Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat COVID-19. Indonesia menjadi negara kedua di Asia dan negara ke-12 di dunia yang kehilangan 100.000 warganya karena COVID-19. 100.636 kematian ini tercatat setelah Indonesia dilanda pandemi COVID-19 selama 520 hari sejak resmi diumumkan kasus pertama pada 2 Maret 2020. Pencapaian pilu ini terjadi setelah Indonesia mengalami masa paling kelam berhadapan dengan COVID-19. Sebanyak 35.628 orang meninggal pada bulan Juli lalu, atau 35,40% angka kumulatif kasus kematian hingga tanggal 4 Agustus. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah pada Rabu sore menyampaikan 87% kasus kematian pada bulan Juli berasal dari 10 provinsi. Di bulan Juli memang kita lihat provinsi penyumbang angka kematian tertinggi berasal dari Jawa Tengah, diikuti Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta. Jadi kalau kita lihat 5 provinsi di Pulau Jawa memang menyumbangkan angka kematian tertinggi di bulan Juli. Dalam keterangan persnya pada Senin lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan tinggi angka kematian saat ini disebabkan keterlambatan penanganan COVID-19. Banyak pasien yang saturasi oksigennya pada saat tiba di rumah sakit sudah di bawah 90%. Padahal jika sudah di bawah 94%, pasien harus segera mendapat penanganan medis. Kenapa kematian kita tinggi? Karena orang masuk rumah sakit sudah telat. Karena testingnya juga kurang banyak. Kematian itu terjadi kalau sebelumnya itu rata-rata 8 hari dirawat, sekarang 4,8 hari sudah wafat rata-ratanya. Menurut epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono, data jumlah kasus kematian ibarat fenomena gunung es. Angka kematian COVID-19 sesungguhnya berada di bawah permukaan air atau tidak terdeteksi. Bahkan kasus probable kematian COVID-19 yang merupakan kasus kematian yang memiliki gejala COVID-19 atau hasil tes antigen positif tapi belum positif melalui PCR disebut 2 kali lipat kasus kematian terkonfirmasi COVID-19. Ya, seharusnya kasus probable itu merupakan kewajiban pemerintah untuk mengkonfirmasinya atau mengkonfirmasinya. Tapi itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Bahkan Puskesmas kalaupun masyarakat melapor, ada yang sempat dilacak, ada yang tidak, dan banyak yang tidak dilacak. Untuk menurunkan angka kematian kasus COVID-19, pemerintah akan mengintensifkan program vaksinasi yang berdasarkan data DKI Jakarta mampu menurunkan resiko kematian lebih dari 10 kali lipat. Sebanyak 258 juta dosis vaksin COVID-19 dipastikan akan tiba di Indonesia hingga bulan Desember mendatang. Sementara 72 juta dosis masih dalam proses finalisasi. Arya Dita Utama, Maranatha Tampu Bolon, Jakarta.